Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi dalam pembahasan soal penilaian tengah semester. Sebelum kita mulai, marilah kita awali dengan membaca doa bersama doa sebelum belajar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imama. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan membahas soal penilaian tengah semester yang ada pada lembar kerja siswa yang dimulai pada halaman 30. Silakan disimak, nanti ditulis jawabannya dan sambil menilai. Nanti kalian tulis jawaban yang benar dan jawaban yang salah. Kalian hitung kerjaan kalian kemarin. Baik anak-anak, mari kita mulai. Nomor 1, perhatikan pernyataan berikut. 1. Orang kafir menantang Nabi Muhammad SAW untuk membuat ayat serupa Al-Quran. 2. Orang kafir mengajak Nabi Muhammad SAW dan kaumnya saling bergantian menyembah Tuhan sesembahan. 3. Kaum muslimin Makkah tidak akan mau menyembah Tuhan orang-orang kafir Quraisy yang tidak dapat berbuat apa-apa. Kaum muslimin Makkah di bawah pimpinan Nabi Muhammad SAW berdakwah secara terang-terangan kepada orang-orang kafir Quraisy. Dari pernyataan-pernyataan tersebut yang merupakan latar belakang diturunkan Al-Quran surat Al-Kafirun adalah A1, B2, C3 ini ya. C3, D4. Jawaban yang tepat adalah apa anak? D. Maaf, B. Maaf. Jadi jawabannya adalah B2. Orang kafir mengajak Nabi Muhammad SAW dan kaumnya saling menyembah Tuhan. Tapi kemudian diturunkanlah Quran surah Al-Kafir tersebut. Lanjut nomor 2. Perhatikan kutipan ayat berikut. Wala ana abidum ma abattum. Arti dari kutipan ayat tersebut adalah A. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. B. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. C. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. D. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Jawaban yang tepat adalah untuk nomor 2 adalah A. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Nomor 3. Perhatikan kutipan ayat berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airillahi wa la syahral haram wa la hadiya wa la qalaida wa la amina baital haram. Hukum tajwid dari kalimat yang bergaris bawah tersebut adalah sya'airillah. Ini sebenarnya kasrah. Sya'airillah. Ini ada mata bingi bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, maka disebut apa anak? Jawabannya pilihannya adalah mad lazim kalmi mukhafaf, mad arid lisukun,
mad wajib mutasil, mad jaiz munfasil. Jawaban yang tepat nomor 3 adalah mad wajib mutasil. Karena satu kalimat. Kalau beda kalimat, mad jaiz munfasil. Lanjut. Perhatikan kutipan ayat berikut. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmu khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhafniqatu wal mawqudatul wal mutaraddiyatu wan natihah waddamu. Hukum tajwid dari kalimat yang bergaris bawah tersebut adalah waddamu. Alif lam bertemu dal. Maka pilihannya adalah A. Idhar halqi, B. Idhar mislain, C. Idhar qamariyah, D. Idhar syamsiyah. Jawaban yang tepat adalah alif lam bertemu dal. Waddamu, ciri-cirinya adalah ada tasdid, alnya tidak dibaca, berarti idgham syamsiyah. Kalau ini nanti ada sukun, alnya dibaca jelas tanpa tasdid, berarti idhar qamariyah. Lanjut. Nomor 5. Natalia sedang memperingati ulang tahun kelahirannya. Ia merayakan di gereja dengan mengundang teman-temannya. Imam Muslim diundang untuk datang ke perayaan ulang tahun kelahirannya. Sikap Imam Muslim sebagai seorang yang beragama Islam terhadap Natalia yang beda keyakinan adalah A. Mohon maaf kepada Natalia bahwa dirinya tidak bisa datang memenuhi undangannya karena bertempat di tempat ibadah keyakinan yang berbeda. B. Mengucapkan terima kasih kepada Natalia atas undangannya dan menyanggupkan diri untuk datang ke perayaannya karena di tempat tersebut tidak ibadah. C. Menghormatinya dengan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Natalia agar selalu dilindungi oleh Tuhannya yang menjadi keyakinannya. D. Memarahi Natalia mengatakan tidak tahu aturan karena Imam Muslim yang beda keyakinan dengan Natalia diundang ke perayaannya yang jelas-jelas beda keyakinan. Bagaimana anak-anak ini? Jawaban yang tepat yang mana? Jadi toleransi beragama terhadap beda agama. Jawaban yang tepat adalah A. Mohon maaf kepada Natalia bahwa dirinya tidak bisa datang memenuhi undangannya karena bertempat di tempat ibadah keyakinan yang berbeda. Lanjutnya nomor 6. Perhatikan kutipan ayat berikut. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhanni ism. Dari kutipan ayat yang bergaris di bawah tersebut dihukumi qalqalah sugro karena A. Huruf qalqalah jim mati ditandai dengan huruf dengan sukun karena huruf sebelumnya waw juga disukun. B. Huruf qalqalah jim mati asli di tengah kalimat ditandai dengan sukun di atasnya. C. Huruf qalqalah jim mati tidak asli di akhir kalimat ditandai dengan sukun di atasnya. D. Huruf qalqalah jim mati tidak asli di awalnya kalimat ditandai dengan sukun di atasnya. Mari kita lihat. Ijtanibu merupakan huruf qalqalah jim dan merupakan ditandai dengan sukun atau mati asli, makanya disebut qalqalah sugro. Nomor 6 jawaban yang tepat adalah B. Huruf qalqalah jim mati asli di tengah kalimat ditandai dengan sukun di atasnya. Tadi ini. Lanjut nomor 7. Agama Islam telah sempurna dan lengkap meliputi semua aspek kehidupan di antaranya tuntunan akidah, cara beribadah, hukum syariat, muamalah, munakahah, sehingga tidak perlu tambahan lagi. Sikap yang tepat sebagai
mukmin dan muslim adalah A. Memiliki wawasan dan pengetahuan yang sangat luas tentang Islam. B. Menguasai ajaran Islam secara keseluruhan, secara sempurna. C. Menjaga akidah iman dan Islam sampai nyawa hilang dari badan. D. Mengakui Islam sebagai agama yang hak dan sempurna. Jawaban yang tepat adalah apa, anak? C. Menjaga akidah iman dan Islam sampai nyawa hilang dari badan. Nomor 8. Perhatikan kutipan ayat berikut. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Penerapan sikap perilaku dari pesan pokok kutipan ayat tersebut adalah A. Tidak senang berburuk sangka karena buruk sangka itu dosa. B. Tidak akan pernah memakan bangkai saudara yang telah mati. C. Tidak suka mencari-cari kesalahan dan keburukan orang lain. D. Tidak saling menggunjingkan keburukan satu dengan yang lainnya. Jawaban yang tepat adalah apa, nomor 8? D. Tidak saling menggunjingkan keburukan satu dengan yang lain. Menggunjingkan itu adalah membicarakan. 9. Perhatikan tabel pasangan kutipan ayat dan terjemahan berikut. Langsung ya. Pasangan yang tepat dari tabel tersebut adalah A, B, C, atau D. A, B, C, atau D. Kita coba langsung pasangkan. 1. Mereka mencari karunia dan keridoannya. Yang tepat adalah B. Ya badawuna lanjut. Nomor 2. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya. Yang tepat adalah wattaqullah innallaha syadidul iqab. Nomor 3. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Wa idza halaltum fastot, apa ini ya? Seperti ini ya. Wa idza halaltum fastot. Maaf, tulisannya tidak jelas. Lanjut. Nomor 4. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah. 4. Pasangannya adalah A. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airillah. Berarti yang tepat jawabannya adalah A. Lanjut, nomor 10. Perhatikan tabel pasangan kutipan ayat dan terjemahan berikut. Pasangan yang tepat dari tabel tersebut adalah, langsung kita pasangkan ya. Nomor 1. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Apa jawabannya? Pasangannya adalah A. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu ulangi. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhon. Nomor 2. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Pasangannya adalah C. Inna ba'dadh-dhonni ism. Nomor 3. Jangan kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Jangan kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Pasangannya adalah do. Wala tajassasu. Lanjut, nomor 4. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Pasangannya adalah B. Wala yaqtab ba'dukum ba'dha. Wala yaqtab ba'dukum ba'dha. Berarti jawaban yang tepat adalah B. Ini ya, B. Perhatikan kutipan ayat berikut. Maaf, ini sangat tidak jelas, tidak bisa dibaca. Langsung kita baca. Dari kutipan ayat tersebut ditemukan persyaratan boleh memakan makanan yang
haram, yaitu A. Terpaksa karena untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. B. Terpaksa karena semua yang ada adalah makanan yang haram. C. Terpaksa karena tidak mempunyai segala sesuatu yang bisa dimakan. D. Terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa. Jawaban yang tepat nomor 11 adalah Do. Terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa. Nomor 12. Perhatikan tabel pasangan kutipan ayat dan terjemahan berikut. Pasangan yang tepat dari tabel tersebut adalah, kita langsung cocokkan. Nah, jawaban yang kita cocokkan nomor 1. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Pasangannya adalah B. Wala antum abidu nama a'budu. 2. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Pasangannya adalah C. Wala ana abidu ma abadtum. 3. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Pasangannya adalah A. La a'budu ma ta'budun. 4. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Pasangannya adalah Do. Wala antum abidu nama a'budu. Jawabannya adalah Do. Nomor 13. Surat Al-Kafirun terdiri dari 6 ayat. Surat Al-Kafirun termasuk golongan surat Makkiyah. Dinamakan Makkiyah karena diturunkan di kota titik-titik Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Jawabannya adalah apa? A. Makkah sebelum, Makkah sesudah, Madinah sebelum, Madinah sesudah. Jawabannya adalah A. Makkah sebelum, maksudnya dipasangkan ke kalimatnya biar mudah dipahami. Jadi dinamakan Makkiyah karena diturunkan di kota Makkah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Jawabannya adalah A. Nomor 14. Pesan Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 begitu universal. Ia menghapus kasta dalam masyarakat Arab, menegaskan kembali bahwa sebagai hamba Allah bukan nasab, harta, bentuk, rupa, atau status pekerjaan yang menentukan keutamaan hamba Allah menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah. Jawabannya adalah A. Orang paling beriman di antara kamu. B. Orang yang paling sempurna di antara kamu. C. Orang yang paling bertakwa di antara kamu. D. Orang yang paling taat beribadah di antara kamu. Jawaban yang tepat adalah apa, anak-anak? Nomor 14. C. Orang yang paling bertakwa di antara kamu. Nomor 15. Perhatikan kutipan ayat berikut. Lakum dinukum waliyadin. Dari kutipan ayat tersebut disimpulkan bahwasanya A. Tidak usah mengurusi agama orang lain karena masing-masing manusia punya keyakinan dan pilihan akidah sendiri. B. Urusan agama, urusan pribadi, maksudnya jika sudah punya keyakinan kemudian dipengaruhi orang lain beda keyakinan, akhirnya mengikuti itu urusan pribadi. C. Karena Indonesia negara Pancasila, semua agama dianggap sama, berketuhanan yang Maha Esa, maka bebas menentukan pilihannya dan mengikutinya. D. Perbedaan keyakinan harus saling menghormati, dalam artian mengamalkan ajaran agama masing-masing, tidak kerjasama atau ikut atau melaksanakan ajaran agama lain. Jawaban yang tepat adalah D. Nomor 16. Perhatikan kutipan terjemah ayat berikut. Allah memiliki nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut al-asma'ul husna itu. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Berdasarkan kutipan tersebut,
Berdasarkan kutipan terjemah tersebut, yang merupakan perintah larangan Allah adalah A. Bermohonlah kepadanya dengan menyebut al-asmaul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. B. Dan di antara orang-orang yang telah kami ciptakan ada umat yang memberi petunjuk dengan dasar kebenaran, dan dengan itu pula mereka berlaku adil. C. Dan Allah memiliki al-asmaul husna, nama-nama yang terbaik. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang D. Dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat dan umumnya, tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Jawabannya tepat nomor 16 adalah A. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut al-asmaul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya, nama-nama Allah. Nomor 17. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Jika kita memiliki keinginan dan cita-cita memohon doa kepada Allah. 2. Memiliki jiwa atau pemimpinan gemar untuk memimpin dirinya sendiri. 3. Selalu mendahulukan diri dalam berbuat kebaikan. Selalu mendahulukan diri dalam berbuat kebaikan. 4. Senantiasa bertawakal kepada Allah dan tidak sombong menjalani kehidupan. Dari beberapa pernyataan tersebut yang merupakan wujud penerapan dari al-asmaul husna as-samad. As-samad artinya adalah Allah Maha apa? As-samad, bergantung. A1, B2, C3, D4. Jawaban yang tepat adalah B. Nomor 2, memiliki jiwa kepemimpinan minimal untuk memimpin diri sendiri. Nomor 17. Lanjut nomor 18. Perhatikan tabel berikut. Isi yang tepat dari tabel tersebut adalah As-Samad Maha dibutuhkan. B. Al-Muqtadiru masih kita cari. Al-Muqaddim Allah Maha mendahulukan. Al-Baqi Allah Maha kekal. Al-Muqtadiru artinya adalah yang Maha menentukan. Allah Maha menentukan. C. 19. Perhatikan pernyataan berikut. Allah Maha Kuasa atau Maha menentukan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Allah dapat menciptakan segala sesuatu yang dikehendakinya di dalam makhluknya. Perilaku yang menunjukkan penerapan al-asmaul husna al-muqtadir adalah A. Manusia selalu ketergantungan dengan orang lain, oleh karena itu harus saling menolong dalam kebaikan. B. Kita berusaha agar menjadi manusia yang berpotensi dengan berlatih dan menggali ilmu pengetahuan. C. Selalu mendahulukan diri dalam berbuat kebaikan, tidak suka menunda-nunda suatu pekerjaan. D. Selalu mengerjakan aspek dalam amal soleh yang kekal sampai hari akhir. Karena al-solih lah yang kekal sampai hari akhir. Nomor 19 jawabannya B. Kita berusaha akan menjadi manusia yang berpotensi dengan berlatih dan menggali ilmu pengetahuan. Lanjut. Nomor 20. Allah mendahulukan segala sesuatu dengan kekuasaan ilmu dan kebijaksanaan yang dimilikinya. Dia berhak mengutamakan siapa saja yang Dia kehendaki. Allah tidak akan menunda sesuatu kecuali karena mengandung hikmah dan kebaikan. Allah akan juga tidak akan mempercepat segala sesuatu kecuali ada kebaikan di balik itu. Perilaku yang menunjukkan penerapan al-asmaul husna al-muqaddim
Tadi apa? Muqaddim, mendahulukan. Al-muqaddim adalah selalu mendahulukan diri dalam berbuat kebaikan, tidak suka menunda sesuatu pekerjaan. B. Kita berusaha agar menjadi manusia berpotensi dengan berlatih dan kembali. B. Manusia selalu ketergantungan dengan yang lain, oleh karena itu harus saling menolong dalam kebaikan. Selalu amal soleh kapanpun dan dimanapun, karena amal soleh lah yang kekal sampai hari akhir. Jawaban yang tepat nomor 20 adalah A. Selalu mendahulukan diri dalam berbuat kebaikan, tidak suka menunda-nunda suatu pekerjaan, karena kita beriman kepada Al-Asmaul Husna Al-Muqaddim, yang artinya yang maha mendahulukan. 21. Allah maha kekal, akan tetapi ada, saya ulangi, Allah yang maha kekal akan tetap ada ketika semua makhluknya binasa. Seandainya Allah juga binasa, tidak akan ada yang mengatur alam semesta ini. Perilaku yang menunjukkan penerapan Al-Asmaul Husna Al-Baqi atau Allah maha kekal adalah A. Selalu mendahulukan diri dalam berbuat kebaikan, tidak suka menunda-nunda suatu pekerjaan. B. Kita berusaha agar menjadi manusia yang berpotensi dengan berlatih dan menggali ilmu pengetahuan. C. Manusia selalu ketergantungan dengan orang lain, oleh karena itu harus saling menolong dalam kebaikan. D. Selalu mengajak amal soleh kapanpun dan dimanapun, karena amal soleh lah yang kekal sampai di hari akhir. Nomor 21 adalah Do jawabannya. Nomor 22, perhatikan tabel berikut. Pasangan yang tepat dari tabel tersebut adalah, lanjut langsung, As-Samadu. Pasangannya artinya As-Samadu. Buat anak-anak. As-Samadu, yang Allah maha dibutuhkan. Al-Muqtadiru, Allah yang maha menentukan. Al-Muqaddim, Allah maha mendahulukan. Al-Baqi, Allah maha kekal. Jawabannya tepat adalah Do. 23. Allah yang mendahulukan dan mengakhirkan. Dia mendahulukan bagi hamba-hambanya segala yang dibutuhkan bagi mereka dalam kehidupannya. Maka hal ini menuntut manusia membiasakan perilaku A. Tidak pesimis sehingga terombang-ambing oleh pendapat orang lain. B. Tidak menunda-nunda mengerjakan segala sesuatu yang bermanfaat. C. Tidak menjadi makhluk yang lemah hanya bergantung kepada orang lain. D. Seseorang ingin bebas dari kesulitan dan penderitaan karena selalu memohon sesuatu. Jawaban yang tepat adalah nomor 23. B. Tidak menunda-nunda mengerjakan segala sesuatu yang bermanfaat. 24. Allah lah yang memenuhi semua kebutuhan dan semua membutuhkan. Allah lah yang memenuhi semua kebutuhan dan semua membutuhkan Dia. Dialah satu-satunya penolong, satu-satunya tempat memohon bantuan ketika orang ingin bebas dari kesulitan dan penderitaan, serta mendapat semua yang dibutuhkannya melalui rahmat nama ini. Pesan pokok dari narasi tersebut adalah A. Hanya Allah yang memenuhi kebutuhan dan semua membutuhkan Dia. B. Manusia ingin mendapatkan semua yang dibutuhkannya, hilang penderitaan. C. Seseorang ingin bebas dari kesulitan dan penderitaan karena selalu memohon sesuatu. D. Allah satu-satunya tempat meminta, maka mintalah sesuatu hanya kepada Allah. Jawaban yang tepat nomor 24 adalah A. Hanya Allah yang memenuhi kebutuhan dan semua membutuhkan Dia. 15. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Ilmu agama dianggap tidak penting. 2. Perzinahan, minuman keras, fitnah, pembunuhan di mana-mana. 3. Dicabutnya ilmu agama dengan wafatnya para alim ulama. 4. Turunnya Dajjal berusak bumi. 5.
munculnya kabut tebal menghalau seluruh negeri. 6. Rusaknya Ka'bah. 7. Seluruh manusia kafir dan lenyapnya Al-Quran. 8. Matahari terbit dari arah barat, yang termasuk tanda-tanda kiamat sugro adalah kiamat kecil. Jawaban yang tepat adalah A. 1, 2, 3. Ilmu agama dianggap tidak penting, perzinahan, dicabutnya ilmu agama dengan wafatnya para alim ulama. 26. Hari di mana semua amal perbuatan yang berhubungan dengan pengamalan ibadah agama akan diberikan pembalasan. Hari tersebut disebut A. Yaumul Hisab, B. Yaumul Jaza, C. Yaumul Mizan, D. Yaumul Ba'd. Jawaban yang tepat adalah B. Yaumul Jaza, hari pembalasan. 27. Manusia mengalami hidup di 5 alam antara lain alam ruh, alam kandungan, alam dunia, alam kubur, alam akhirat. Alam akhirat dimulai sejak A. Dihancurkan semua alam semesta beserta isinya, B. Dibalas semua amal perbuatan manusia, C. Dibangkitkan dari alam kubur, D. Digiring kepada padang mahsyar. Jawaban yang tepat 27 adalah C. Dibangkitkan dari alam kubur. Jadi nanti ketika setelah hari kiamat semua dihancurkan, nanti semua kemudian dibangkitkan lagi, mulai dari Nabi Adam sampai manusia yang terakhir. 28. Hari akhir merupakan hari berakhirnya seluruh kehidupan di dunia, ditandai dengan hancurnya alam semesta. Manusia sudah tidak ada kesempatan lagi untuk bertaubat dan beribadah kepada Allah. Oleh karena manusia hendaknya A. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah, B. Menggunakan waktu untuk bersenang-senang, C. Membangun masjid-masjid sebaik-baiknya, D. Menikmati keindahan dunia sepuas-puasnya. Jawaban yang tepat adalah apa, anak? Benar. A. Pasti A. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah. 29. Yaumul Hisab merupakan hari dihitungnya seluruh amal perbuatan baik buruk manusia di dunia. Bagi yang amal solehnya banyak, dia akan selamat dan masuk surga, dan yang banyak amal buruknya nerakalah tempatnya. Oleh karena itu, agar selamat di akhirat manusia harus mempersiapkan diri dengan A. Menggunakan kesempatan waktu muda untuk berfoya-foya sepuas-puasnya, B. Meningkatkan amal ibadah nanti dikala sudah tua mendekati ajal, C. Memperbanyak amal soleh dan menghentikan amal sayyah, D. Menunggu keputusan baik dan buruk dari Allah SWT. 29 adalah C. Memperbanyak amal soleh dan menghentikan amal sayyah. Sayyah itu amal yang buruk. 30. Wabah pandemi COVID-19 masih belum berakhir dan tidak dapat diketahui kapan berakhirnya. Sudah banyak sekali korban meninggal baik karena terkena virusnya ataupun terkena dampaknya yang mengakibatkan orang lain menderita bahkan sengsara. Sebagai perwujudan iman kepada hari akhir, menyikapi kejadian tersebut seyogyanya, A. Mengabaikan saja dan bersikap biasa saja karena terbukti terjadi banyak kejadian merupakan rekayasa atau permainan belaka. B. Meyakini itu kehendak Allah dengan semakin mendekatkan diri kepadanya dengan tidak mengabaikan anjuran selalu menjaga kesehatan. C. Selalu mengikuti aturan pihak yang berwenang untuk menjaga agar tidak tertular dan terpapar COVID-19 dengan mengisolasi diri, tidak berhubungan dengan sesama. D. Menyebarkan kabar bahaya virus lewat media massa agar orang takut mengadakan perkumpulan, kegiatan ibadah, peserta didik tidak usah berbayar ketika sekolah, dan bebas untuk tidak melakukan tugas sekolah. Jawaban yang tepat nomor 30 adalah B. Meyakini itu kehendak Allah dan semakin mendekatkan diri kepadanya
yang tidak mengabaikan anjuran untuk menjaga kesehatan. 31. Sebagai mukmin kita wajib mempercaya akan datangnya hari kiamat dan segala sesuatu yang berkaitan dengan hari kiamat seperti siksa kubur, nikmat kubur, bangkit dari kubur, dan sebagainya. Orang yang tidak beriman kepada hari akhir termasuk orang yang A. Kafir, B. Musyrik, C. Fasik, D. Munafik. 31 jawabannya adalah A. Kafir. 32. Perhatikan ilustrasi berikut. Saat pelajaran PAI, peserta didik kelas 6 SD belajar tentang hari akhir. Para peserta didik bahwa mereka harus meningkatkan amal kebaikan karena tidak seorang pun mengetahui tibanya hari akhir. Semakin banyak kebaikan yang dilakukan setelah mengikuti pelajaran tersebut. Hikmah beriman kepada hari akhir yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah A. Meyakini akan kemahakuasaan Allah, B. Menghindari perbuatan yang dilarang Allah, C. Bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan, D. Semangat mengerjakan amal kebaikan. Jawaban yang tepat adalah D. Semangat mengerjakan amal kebaikan. 33. Perhatikan tabel berikut. Pasangan yang tepat dari tabel tersebut adalah langsung ya. Nomor 1, Yaumul Qiyamah. Yaumul Qiyamah. Pasangannya adalah C. Hari diperlihatkan semua amal manusia di dunia. Saya ulangi ya. Yaumul Qiyamah. Pasangannya adalah B. Hari hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya. 2. Yaumul Ba'ats. Pasangannya adalah hari kebangkitan dari alam kubur. 3. Yaumul Mahsyar. Pasangannya adalah D. Hari dikiringnya manusia mulai Nabi Adam alaihissalam sampai akhir zaman ke padang mahsyar. Yaumul 4. Yaumul Ardli. C. Hari diperlihatkan semua amal manusia di dunia. Jawabannya yang tepat adalah C. 34. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Dari beberapa pernyataan tersebut, yang merupakan hikmah iman kepada hari akhir adalah 34 apa anak-anak? A. 2, 3, 4. Kita lihat 2, 3, 4. Mengingatkan bahwa kehidupan manusia tidak kekal. 3. Beribadah dengan giat seolah-olah besok akan mati. 4. Bertambahnya keyakinan atas kebesaran dan kekuasaan Allah SWT. Jawabannya adalah A. 35. Nomor yang terakhir. Perhatikan kutipan ayat berikut. Dari kutipan ayat tersebut disimpulkan bahwa apa anak-anak? Kita baca dulu. Wa ma adraka mal qariyah yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus fa amma man thaqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah narun hamiyah. Nomor 35, jawaban yang tepat adalah B. Manusia seperti laron, anak-anak yang berterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Senang orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Jawabannya adalah B. Baik anak-anak, demikian tadi pembahasan kita pada soal penilaian tengah semester. Semoga dapat digunakan untuk belajar untuk persiapan ulangan tengah semester juga. Baik anak-anak, nanti kalian hitung salah benarnya. Untuk yang benar nanti dilaporkan di jumlah benar, dilaporkan di grup WhatsApp. Baik anak-anak, marilah kita tutup kegiatan hari ini atau video kali ini dengan membaca
doa sesudah belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.